Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga di masa pandemi ini kita, juga keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi semuanya dalam kondisi sehat, semangat, selamat ya, dan semoga krisis pandemi COVID-19 segera usai dan kita bisa kembali belajar normal seperti sedia kala, bisa berjumpa dengan teman-teman, berkumpul, belajar bersama, bermain bersama di sekolah. Baik, anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran tema kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, marilah kita melanjutkan pembelajaran tema subtema 2, di mana sebelumnya pada subtema 1 kita telah belajar tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, di subtema 2 ini kita akan belajar tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Di antaranya yaitu berkaitan dengan detik-detik proklamasi, juga upaya atau usaha-usaha untuk mempertahankan kemerdekaan, baik itu secara fisik, secara peperangan, maupun secara non-fisik, yaitu secara diplomasi atau dengan perundingan, dan upaya untuk mendapatkan pengakuan bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa Indonesia telah berdaulat. Di samping itu, kita juga akan belajar tentang unsur-unsur kebudayaan, pola lantai, kemudian ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis mayor dan bertangga nada diatonis minor. Kemudian kita juga akan belajar perpindahan kalor di sekitar kita, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan pembangunan sosial. Baik, sudah siap? Anak-anak, selain mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui fisik atau pertempuran, juga ada upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan diplomasi atau perundingan. Setidaknya ada 4 perundingan yang dilakukan antara pihak Indonesia dengan Belanda. 4 perundingan itu, yang pertama adalah perundingan Linggajati, yang kedua perundingan Renville, yang ketiga perundingan Romeroyen, dan yang keempat konferensi Meja Bundar. Yang pertama, perundingan Linggajati adalah perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang dilaksanakan di daerah Linggajati, Jawa Barat. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Susanto, Tirto Projo, dan Aka Gani. Sementara pihak Belanda diwakili oleh Profesor Schomenhorn. Perundingan Linggajati disahkan pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingan antaranya sebagai berikut. 1. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang terdiri atas Sumatera, Jawa, dan Madura. 2. Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda akan membentuk negara Indonesia Serikat. Jadi dalam perundingan Linggajati ini, Belanda hanya mengakui kedaulatan Indonesia hanya terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, perundingan Renville. Perundingan Renville dilaksanakan pada 17 Januari 1947 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Kapal tersebut sedang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok yang dianggap sebagai tempat netral. Delegasi Indonesia dalam perundingan tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Perundingan ditengahi oleh Komisi 3 Negara
atau disebut KTN. Persetujuan Renville berisi hal-hal antara lain sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui daerah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat dan Sumatera. Kedua, tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki oleh Belanda. Nah, perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia, baik secara politik, ekonomi maupun militer. Dan secara wilayah, jelas ini semakin mempersempit wilayah Indonesia dari perjanjian sebelumnya. Hanya atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Perjanjian yang ketiga yaitu Perundingan Romroyen pada 7 Mei 1949 dilaksanakan Perundingan Romroyen yang ditengahi oleh United Nations Commission for Indonesia yang disingkat UNCI. Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rom, sedangkan perwakilan Belanda dipimpin oleh Dr. H.J. van Rooyen. Hasil kesepakatan dalam Perundingan Romroyen antara lain sebagai berikut. 1. Pemerintah Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta. 2. Indonesia dan Belanda akan mengadakan konferensi meja bundar. Dan perundingan yang keempat yaitu konferensi meja bundar. Sebagai tindak lanjut dari Perundingan Romroyen, pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 diadakan konferensi meja bundar yang disingkat KMB. Konferensi ini diikuti oleh Indonesia, Belanda, dan Bijenkorps for Federal Overlays yang disingkat BFO. Konferensi meja bundar dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda Dr. William Drees. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohatta, BFO oleh Sultan Hamid II, sedangkan Belanda dipimpin oleh Van Maarschaveen, sementara dari pihak UNCI diwakili oleh Christeli. Pada 2 November 1949, persetujuan KMB atau Konferensi Meja Bundar disahkan yang hasil-hasilnya antara lain sebagai berikut. 1. Belanda mengakui RIS atau Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Masalah Irian Barat penyelesaiannya ditunda selama 1 tahun. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat longgar berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. 4. Akan dibentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS dengan TNI sebagai intinya. Nah, inilah upaya secara diplomasi bangsa Indonesia dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaannya. Tadi setidaknya ada 4 perundingan. Yang pertama adalah Perundingan Linggajati, yang kedua adalah Perundingan Renville, yang ketiga Perundingan Romroyen, dan yang keempat Konferensi Meja Bundar. Sebagai tindak lanjut dari Konferensi Meja Bundar, maka dibentuk Republik Indonesia Serikat. Sebagai Presiden RIS terpilih Insinyur Soekarno. Kabinet RIS pertama dibentuk oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Pada 23 Desember 1949, delegasi RIS yang dipimpin oleh Dr. Andes Hatta pergi ke Belanda untuk menandatangani pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia. Upacara penandatanganan dilakukan pada 27 Desember 1949. Saat yang sama juga dilakukan penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan di Jakarta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Wakil Tinggi Mahkota AHJ Loving. Dengan demikian berakhirlah masalah antara Indonesia dengan Belanda. Jasa PBB dalam upaya penyelesaian pertikaian antara Indonesia dan Belanda sangatlah besar. Namun hasilnya belum seperti yang dikehendaki oleh Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hasilnya adalah Republik Indonesia Serikat atau RIS yang terdiri atas negara RI dan BFO. Setelah RIS menerima kedaulatan, muncul ketidakpuasan dari rakyat, terutama dari negara-negara bagian di luar RI. Negara yang sebelumnya merupakan bentukan Belanda itu menginginkan untuk bergabung dengan RI atau Republik Indonesia. Pada 17 Agustus 1950 terbentuklah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka diperlukan adanya perangkat negara dan pemerintahan negara. Ya. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia segera menyiapkan perangkat negara dan pemerintahan negara. Sidang PPKI, badan yang didirikan sebelum proklamasi, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ini singkat PPKI, segera mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945. Jadi sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dalam persidangan tersebut mereka menyepakati tentang pentingnya rumusan wilayah negara. Sidang PPKI pertama, yaitu mulai sidang tersebut disepakati 3 hal penting bagi kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Pembentukan Komite Nasional untuk membantu Presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR belum terbentuk. Sidang hari kedua tanggal 19 Agustus 1945 dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata dan beranggotakan Ahmad Subarjo, Syedi Melik, Iwakusuma Sumantri, Wiranata Kusumah, Dr. Amir A.A. Hamidah, Dr. Ratulangi, dan I Gusti Ketut Pujo. Tersebut mengambil 3 keputusan sebagai berikut. 1. Penetapan 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan. 2. Pembentukan Komite Nasional Daerah. 3. Pembagian daerah Republik Indonesia dalam 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Sidang PPKI yang kedua pada 22 Agustus 1945. PPKI mengadakan sidang yang kedua. Melalui sidang tersebut ditetapkan beberapa keputusan, di antaranya sebagai berikut. 1. Komite Nasional Indonesia atau KNI merupakan badan yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau badan legislatif sebelum pemilihan umum diselenggarakan dan disusun dari tingkat pusat hingga daerah. 2. Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dirancang menjadi partai tunggal Republik Indonesia namun akhirnya dibatalkan. 3. Badan Keamanan Rakyat atau BKR berfungsi sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah. Pembentukan KNI atau Komite Nasional Indonesia. Komite Nasional Indonesia atau KNI yang telah dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia memiliki pengurus yang dilantik pada 29 Agustus 1945. Di tingkat daerah terdapat Komite Nasional Indonesia Daerah yang disingkat KNID. Provinsi-provinsi baru seperti Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan telah memiliki KNID. Munculnya KNID menunjukkan adanya dukungan yang luas dari berbagai daerah di Indonesia terhadap pemerintahan yang baru terbentuk. Berikutnya pembentukan lembaga pemerintahan
Lembaga pemerintahan seperti kementerian yang diputuskan dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 terdiri atas 12 kementerian. Kementerian yang menangani bidang tertentu disebut sebagai Kabinet Republik Indonesia I dan dipimpin oleh menteri yang sesuai dengan keahliannya. Kabinet Republik Indonesia I bersifat presidensial dan bertanggung jawab kepada presiden. Dalam kabinet ini, para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tugasnya membantu presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Perangkat berikutnya yaitu pembentukan Badan Keamanan dan Pertahanan. Selanjutnya, dibentuk pula lembaga pertahanan yang tujuannya adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sebelum terbentuknya Tentara Nasional yang kuat, Presiden Soekarno menganjurkan agar para pemuda yang memiliki keterampilan militer dan bergabung dengan barisan perjuangan pada zaman pendudukan Jepang seperti Peta, Heiho, Senedan, Ebondan, dan KNIL untuk bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Badan ini bukan sebagai lembaga kemiliteran, melainkan sebagai badan darurat sebelum terbentuknya Tentara Nasional. Pada tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR melalui maklumat yang dikeluarkan pemerintah. TKR yang dibentuk tersebut menjadi dasar bagi lahirnya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Oleh karena itu, setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari Lahir TNI. Anak-anak, inilah perjuangan para pahlawan untuk menuju Indonesia merdeka. Maka dari itu, kita wajib untuk menjaga kemerdekaan dan kita wajib pula untuk mengisi kemerdekaan itu dengan senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dan menjaga kebudayaan Indonesia. Nah, anak-anak, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa, dan ini menunjukkan Indonesia sangat beragam dan memiliki budaya yang khas bagi rakyat Indonesia, di mana kebudayaan itu memiliki unsur-unsur. Nah, kita akan belajar tentang unsur-unsur kebudayaan, di mana unsur-unsur kebudayaan ini ada beberapa, di antaranya yaitu unsur religi atau kepercayaan, kemudian pengetahuan, kemudian teknologi, kemudian kemasyarakatan atau kekerabatan, kemudian ekonomi atau mata pencarian, bahasa, dan kesenian. Yang pertama adalah unsur religi atau kepercayaan. Unsur ini berfungsi untuk mengatur kehidupan antara manusia dengan Sang Pencipta. Ini berkaitan dengan keagamaan, spiritual ya. Setiap agama pasti akan menuntun penganutnya untuk menjadi manusia yang baik dan berguna, serta berperilaku baik terhadap sesama manusia. Ya, jadi menjadikan manusia yang beradab. Setiap agama pasti mempunyai upacara keagamaannya masing-masing. Misalnya agama Hindu terdapat upacara keagamaan Ngaben dan Nyepi. Dan Indonesia setidaknya ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Di antaranya itu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Unsur yang kedua adalah unsur pengetahuan. Pengetahuan berfungsi untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu. Manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup melalui pengetahuan. Pengetahuan membantu manusia untuk lebih berkembang sehingga menjadi lebih maju dan berinovasi. Unsur yang ketiga adalah teknologi. Teknologi yang dibahas pada unsur kebudayaan yaitu teknologi tradisional. Teknologi tradisional adalah alat yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari yang tidak dipengaruhi oleh teknologi modern. Teknologi tradisional pada masyarakat desa antara lain alat-alat produksi, wadah, senjata, pakaian dan perhiasan rumah, serta alat transportasi. Unsur yang keempat adalah kemasyarakatan atau kekerabatan. Dalam kehidupan bermasyarakat biasanya diatur oleh suatu aturan atau adat istiadat. Aturan dan adat istiadat sudah menjadi pola hidup dan kebiasaan masyarakat
Contohnya adalah sistem kekerabatan dan sistem perkawinan. Unsur yang kelima adalah ekonomi atau mata pencaharian. Mata pencaharian masyarakat sangat beragam. Keragaman tersebut dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Misalnya daerah yang memiliki sumber daya perikanan, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Termasuk orang-orang pedesaan itu biasanya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Yang keenam adalah unsur bahasa. Bahasa adalah unsur kebudayaan yang digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa yang ada di dunia sangat beraneka ragam. Terdapat lebih dari 1000 bahasa di dunia. Penggunaan bahasa sangat dipengaruhi oleh letak geografis. Misalnya daerah perbatasan akan menggunakan bahasa campuran. Contohnya masyarakat di Cirebon menggunakan bahasa Jawa dan Sunda. Unsur yang ketujuh adalah kesenian. Kesenian adalah suatu karya yang mengekspresikan keindahan. Kesenian dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa dan seni suara. Seni rupa misalnya seni ukir. Seni rupa misalnya seni ukir, seni lukis, seni rias, dan seni tari. Sementara seni suara misalnya adalah seni musik dan seni sastra atau puisi. Nah, salah satu seni yang seringkali kita lihat itu adalah seni tari, di mana tari Nusantara memiliki beragam jenis dan pola gerak yang berbeda. Tentu saja pola lantainya pun berbeda-beda. Misalnya tari Saman dari Aceh memiliki pola lantai berbentuk garis lurus, sedangkan tari Kecak dari Bali memiliki pola lantai berbentuk garis lengkung atau melingkar. Untuk membandingkan pola lantai gerak tari Nusantara, kita perlu memahami bahkan menguasai pola gerak dasar tarian tersebut. Sebagai contoh, tari piring dari Sumatera Barat gerakannya lincah seperti gerakan silat. Coba kamu bandingkan pola lantai tari piring tersebut dengan pola lantai tari serimpi yang gerakannya lemah gemulai, menggambarkan sifat yang sopan, halus, dan lemah lembut. Pola lantai piring lebih dinamis, mengalami perubahan dari satu pola ke pola lainnya, karena gerakannya yang cepat dan dinamis. Sedangkan pola lantai tari serimpi mengalami perubahan yang lambat dari satu pola ke pola lainnya, karena gerakannya yang pelan dan lemah gemulai. Pola lantai pada tari piring adalah lingkaran besar dan kecil, berbaris, spiral horizontal dan vertikal. Sedangkan pola lantai pada tari serimpi adalah garis vertikal dan horizontal. Anak-anak, dalam seni musik sering kita menjumpainya dalam bentuk lagu. Ada dua macam tangga nada dalam lagu. Yang pertama adalah tangga nada diatonis mayor, dan yang kedua tangga nada diatonis minor. Lagu yang bertangga nada diatonis mayor ini memiliki ciri-ciri, diantaranya dia ceria, semangat, dan bahagia. Sementara lagu dengan tangga nada diatonis minor memiliki ciri-ciri dia sendu, haru, dan sedih. Ada contoh misalnya lagu Hari Merdeka. Ya, ini adalah lagu yang merupakan lagu bertangga nada diatonis mayor. Lagu yang memiliki ciri-ciri ceria, semangat, dan bahagia. Coba kita nyanyi bersama-sama lagu Hari Merdeka ciptaan H. Mutahar. Yuk, 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia
mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ini adalah contoh lagu bertangga nada diatonis mayor yang semangat, riang, gembira. Sementara contoh lagu yang berdiatonis bertangga nada diatonis minor yang sendu, sedih, haru, contohnya adalah lagu Syukur karangan Hamutahar. Tentunya anak-anak pernah mendengarkannya. Anak-anak, yang terakhir Pak ingin mengingatkan kembali tentang perubahan wujud benda, di mana wujud benda itu ada 3 macam. Yang pertama adalah padat, yang kedua adalah gas, dan yang ketiga adalah cair. Di mana perubahan wujud benda ini seringkali dipengaruhi oleh suhu pada benda tersebut. Ada benda berwujud padat berubah menjadi gas ataupun cair. Benda dengan wujud gas bisa berubah menjadi padat juga cair. Juga demikian, benda berwujud cair bisa berubah menjadi gas dan juga bisa berubah menjadi padat. Perubahan benda dari padat menjadi cair ini disebut mencair. Misalnya adalah es batu yang mencair. Ini adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Sebaliknya, dari cair menjadi padat ini disebut membeku. Contohnya adalah air yang dimasukkan ke dalam kulkas, di freezernya, maka lama-lama akan membeku menjadi es batu. Nah, sedangkan perubahan wujud benda dari padat ke gas disebut menyublim. Contohnya adalah kapur barus. Kapur barus yang ditaruh di sebuah ruangan atau di lemari misalnya, lama-lamaan kapur yang padat itu akan mengecil. Kenapa mengecil? Karena kapur barus itu mengalami penyubliman, ya, atau menyublim. Dari padat berubah menjadi gas, sehingga aroma dalam lemari atau dalam sebuah ruangan itu menjadi harum atau beraroma kapur barus. Sementara sebaliknya, perubahan wujud dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Contohnya adalah gas belerang. Belerang yang tadinya berbentuk gas akan berubah menjadi kristal-kristal belerang. Contoh yang lain adalah pembuatan es kering, ya. Untuk perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun, ya. Contohnya adalah embun pagi. Ketika di pagi hari kita seringkali mendapatkan embun pagi, ya. Ini perubahan wujud dari gas ke cair. Sementara sebaliknya, dari cair menjadi gas ini disebut menguap, ya. Contohnya tatkala kita memasak air dalam waktu yang beberapa waktu, ya, air itu akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena sebagian air tersebut itu mengalami penguapan, berubah dari cair menjadi gas. Inilah anak-anak mengingatkan kembali berkaitan dengan perubahan wujud benda. Anak-anak, demikianlah penyampaian materi tema G subtema 2. Semoga bisa dipahami dan bisa menambah pengetahuan bagi kita. Tidak lupa peringatkan untuk anak-anak agar senantiasa menjaga sholat 5 waktu, jangan sampai tertinggal. Syukur bisa dilaksanakan secara berjamaah, yang insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang lebih. Senantiasa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga wudhu, ya. Artinya kita berusaha untuk selalu dalam kondisi bersuci, selalu dalam kondisi berwudhu. Terakhir, jangan lupa senantiasa ceria, juga membantu orang tua di rumah. Untuk tugas, silakan anak-anak kerjakan lembar soal yang pernah dibagikan. Baiklah, kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.